Saudara-saudara yang terkasih, yang pertama sekali mau kita lihat di dalam firman Tuhan, tentunya setiap orang merindukan keadilan dan kebenaran. Saya pikir kita satu ide dengan itu. Setiap orang mencintai dan menginginkan keadilan. Sebaiknya keadilan itu bisa dilakukan dalam kehidupan kita. Kita merasa bahwa kedamaian harus ada. Dan memang ini juga yang akan diterangkan dan diterapkan di tengah-tengah negara kita juga. Bahwa sudah lama ini diperjuangkan supaya keadilan tetap berjalan dalam negara kita. Saudara-saudara yang terkasih, saya pikir dimanapun kita hidup dan dimanapun kita melakukan segala aktivitas, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berdiam, baik itu di tengah-tengah keluarga, semua kita merindukan keadilan. Saudara-saudara yang terkasih, tetapi berbicara masalah keadilan, hati-hati. Keadilan ini sering kita salah memahami. Keadilan itu sering kita salah pahami dengan apa yang terjadi. Ketika keadilan itu, kita berbicara masalah keadilan, kita harus menilai siapa kita di tengah-tengah keadilan. Pelakukah atau korban? Korban keadilankah atau pelaku keadilan? Oleh karena itu sering di dalam praktiknya setiap hari keadilan itu berlaku. Keadilan itu kita inginkan ketika keadilan itu berpihak kepada kita. Tetapi ketika kita melakukan keadilan itu sangat-sangat susah. Saya rasa semua kita menerimanya. Ketika keadilan itu berpihak kepada kita, ketika keadilan itu kita menjadi pelakunya, ketika keadilan itu kita yang menjadi beruntung, kemungkinan sekali kita akan, oh ya benar-benar memang luar biasa keadilan. Tetapi ketika keadilan itu kita menjadi korban, mungkin kita akan berontak. Saudara-saudara yang terkasih, keadilan di tengah-tengah keluarga juga demikian. Banyak orang yang menuntut sekarang, yang lebih banyak menuntut sekarang masalah kejadian di tengah-tengah keluarga adalah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, yang menuntut adalah kaum perempuan. Oleh karena itu sudah ada dinas atau sudah ada yang menangani di masalah perempuan. Kenapa? Karena memang sering sekali dan secara umum bahwa perempuan ini mengalami ketertindasan dan mengalami dan menjadi korban ketidakadilan. Kan begitu? Artinya kita berbicara masalah kekerasan dalam rumah tangga. Yang korban siapa? Adalah kaum ibu. Lalu dibawa itu kepada dinas yang mengurus itu, yang mengatur itu. Dan bahkan di setiap instansi juga sudah ada yang mengurus anak dan ibu. Tapi coba kita lihat, pernah enggak di dinas mana itu yang mengurus tentang kaum lelaki? Dinas urusan lelaki. Tidak ada itu. Dan bahkan di tengah-tengah keluarga juga, di tengah-tengah rumah sakit juga, rumah sakit ibu dan anak. Tidak ada itu rumah sakit khusus kaum bapak. Tidak ada itu. Oleh karena itu merasa dan perasaan kita sering bahwa kaum perempuan itu adalah kaum orang-orang korban-korban ketidakadilan. Sehingga muncul suara-suara perempuan adalah kesetaraan dan gender. Persoalannya, benarkah? Hanya kaum perempuankah yang tertindas di tengah-tengah keluarga? Hanya kaum perempuankah yang sering tertindas dan menjadi korban kekerasan di tengah rumah tangga? Saya katakan tidak. Tetapi ketika kaum perempuan itu menjadi korban kekerasan, korban ketidakadilan, maka semua perempuan akan bersuara. Pernahkah perempuan itu bersuara dengan ketidakadilan di tengah-tengah keluarga yang korban adalah suami?
Terakhir saya dengar itu ada informasi. Seorang suami mengadu ke polsek terdekat karena mengalami korban kekerasan rumah tangga. Coba. Persoalan dalam kehidupan kita apa? Fisik yang nampak di dalam ketidakadilan. Fisik yang nampak dalam ketidakadilan itu. Sehingga itu yang selalu diumbar-umbarkan. Padahal sebenarnya lebih sering kaum lelaki ini tertekan batin di hadapan seorang wanita. Lebih sering sebenarnya kaum suami tertekan batin di hadapan atau di tengah-tengah keluarga. Tetapi kami nggak merasa kok korban ketidak. Oleh karena itu kita kaum lelaki mulai saat ini ketika kita menjadi korban, kita akan berontak dan demonstrasi untuk dinas kaum perempuan. Agar dibentuk dinas kaum lelaki. Itu persoalannya. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, maka ketika kita berbicara masalah keadilan itu, maka kita harus melihat dulu kita menjadi apa? Menjadi pelaku kah? Menjadi korban kah? Maka orang-orang atau orang-orang yang sering korban ketidakadilan, dia tidak mau bersuara ketika dia tidak menjadi korban, bahkan dia menjadi pelaku. Saudara-saudara yang terkasih, dalam firman Tuhan ini orang-orang yang sudah percaya mengalami dan merupakan korban ketidakadilan yang dihadapi oleh penguasa-penguasa dan raja-raja bangsa Israel pada saat itu. Oleh karena itu Yehezkiel pada firman Tuhan pada saat ini, dia ingin menyuarakan dan menegakkan keadilan kepada raja-raja, kepada pemimpin-pemimpin, melihat tingkah laku pemimpin yang tidak melakukan keadilan lagi. Maka dalam firman Tuhan kita lihat pada saat ini, jangan lagi engkau lakukan kekerasan. Jangan lagi engkau lakukan penganiayaan. Jangan engkau lakukan lagi persoalan ketidakadilan. Oleh karena ketidakadilan, oleh karena sikap para pemimpin bangsa Yahudi. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini, inilah yang terjadi pada masa pembuangan. Maka Yehezkiel adalah suatu nabi yang ikut mengikuti bangsa Israel sampai ke pembuangan. Lalu dilihat bahwa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel itu dikuasai oleh raja-raja dan pemimpin-pemimpin. Sehingga ketika otoritas raja dan pemimpin itu disalahgunakan, maka mengakibatkan ketidakadilan. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita lihat bangsa Israel di dalam pembuangan pada saat itu, ketidakadilan yang dilakukan oleh raja-raja, penguasa-penguasa, maka korbannya adalah orang-orang Israel, bangsa Israel yang percaya kepada Tuhan. Sehingga akibatnya ada. Yang pertama, bangsa Israel mulai memberontak kepada penguasa-penguasa. Mungkin sama halnya, sekali dua kali kita masih maafkan, tapi jangan coba 3 kali. Kan itu lagu Batak mengatakan, sekali masih kumaafkan, 2 kali juga masih kumaafkan, tapi jangan kau coba 3 kali. Mereka mengikuti kehidupan para penguasa, tetapi yang pada akhirnya Yehezkiel sudah melihat bahwa bangsa Israel itu sudah mulai memberontak dalam kehidupan. Kita juga pernah mengalami itu. Kesabaran terbatas, Bu. Kesabaran terbatas, Pak. Bagi saudara-saudara kita juga sudah ku tenang-tenangkan selama ini. Tapi inilah meluap emosi saya karena perlakuannya selama ini. Oleh karena itu bangsa Israel, kesabaran mereka menghadapi ketidakadilan itu sudah terbatas. Sehingga mulai meluap dan mereka berontak dengan ketidakadilan. Yang kedua, akibat ketidakadilan dan akibat karakter dan sikap para penguasa, maka kaum miskin, kaum yang tidak mampu untuk membayar pajak pada saat itu mundur dari bangsa Israel. Hijrah, pindah ke negaraannya. Karena mereka tidak tahan.
Sehingga apa yang dikatakan Yehezkiel, lamoruma, berkuranglah orang yang percaya kepada Allah. Yang ketiga, oleh karena perlakuan raja dan penguasa-penguasa, sehingga banyak orang-orang kecil dan orang-orang terhina menjadi korban-korban penjualan, menjadi hamba. Bahasa Bataknya dikatakan hatuban. Terjadi penjualan manusia sehingga orang-orang penguasa, raja-raja hanya mementingkan diri sendiri. Kaum lemah diperjualbelikan menjadi hamba dan hasil jualan ini adalah dimakan dan hanya bagi raja saja. Perlakuan raja dan penguasa itu mengurangi iman mereka kepada Tuhan. Tentunya saudara-saudara yang terkasih, demikian juga di dalam kehidupan kita. Kadang kita bisa meninggalkan atau melupakan iman kita atau beralih iman kita karena melihat karakter seorang pemimpin yang tidak pas menurut kita. Percuma do Kristenon, tapi nggak ada perhatiannya bagi orang Kristen, kan begitu? Percuma ini Kristen tapi karakternya nggak Kristen. Udah deh, aku pindah aja lah dari Kristen ini gitu. Oleh karena itu bangsa Israel juga mengalami demikian. Bahwa banyak mereka yang sudah pindah kepercayaan, pindah agama, pindah iman mereka dari iman kepada Tuhan menjadi penyembah dewa Baal. Saudara-saudara yang terkasih, tentunya dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu bisa diambil Yehezkiel menjadi satu kesimpulan bahwa penguasa merusak citra masyarakat pada saat itu. Lalu inilah suatu latar belakang sehingga Yehezkiel diangkat dan dipilih oleh Allah untuk mensuarakan suara kenabian, untuk memberitakan firman Allah, sehingga yang diharapkan para penguasa, para raja itu kembali dan ingin menegakkan keadilan dalam kehidupan bangsa Israel. Sehingga yang terjadi setelah Yehezkiel menyelidiki, ternyata di dalam bait Allah juga sudah terjadi ketidakadilan. Oleh karena itu kalau kita lihat firman Tuhan di ayat 9 tadi sama ayat 10 itu, tentunya kalau dalam perjanjian lama setiap orang yang datang ke bait Allah harus membawa kurban persembahan, kurban bakaran. Lalu sudah sampai ke bait Allah, raja dan penguasa itu menyelidiki masalah kurban bakaran dan kurban persembahan. Lalu mereka membuat suatu timbangan tentang apa yang kita bawa ke tengah-tengah bait Allah. Lalu penguasa dan raja itu merusak timbangan itu. Dan timbangan yang rusak itulah dipakai mereka untuk menimbang korban bakaran yang dibawa. Saudara-saudara yang terkasih, oleh karena itu begitu parahnya ketidakadilan yang sudah dilakukan para penguasa, yang sudah dilakukan oleh raja pada saat itu, sehingga ternyata mereka tidak mengerti bahwa bait Allah itu adalah bait yang kudus, bait yang suci. Maka di bait Allah itu juga harus ditegakkan keadilan dan kebenaran. Saudara-saudara yang terkasih, dalam firman Tuhan pada saat ini diajarkan kepada kita, tentunya setiap orang mengharapkan keadilan dan kebenaran. Setiap orang mencintai keadilan. Tetapi satu hal yang harus kita kerjakan, baik kita pelaku dan korban tidak menjadi masalah. Tetapi ketika kita menjadi korban ketidakadilan, maka bersuaralah kepada Tuhan supaya ditunjukkan keadilan. Ketika kita pelaku keadilan, maka mari kita sama-sama menegakkan keadilan tanpa melihat apa-apa, tanpa melihat sesuatu hal, tanpa melihat apa yang kita butuhkan. Tetapi biarlah keadilan yang kita tegakkan itu bersumber dari keadilan
Allah. Saudara-saudara yang terkasih, kalau firman Tuhan pada saat ini bukan hanya kepada raja, bukan hanya kepada pemimpin, bukan hanya kepada penguasa, tetapi tentunya kepada kita semua, bahwa kita bisa merasakannya. Keadilan itu sangat banyak gunanya, keadilan itu sangat banyak fungsinya dalam kehidupan kita. Maka kita lihat persoalan dalam kehidupan kita apa dan bagaimana kita di tengah-tengah keadilan. Saudara-saudara yang terkasih, jangan kalau keadilan itu, korban ketidakadilan itu adalah yang di samping saya, jangan diam. Enggak saya itu. Ketika korban ketidakadilan itu adalah lawan jenis saya, jangan diam. Tetapi tegakkan keadilan. Keadilan adalah mutlak. Keadilan adalah hal yang benar. Sehingga keadilan itu tidak memilah-milah, tidak memisahkan laki-laki dan perempuan, anak-anak dan dewasa. Keadilan, tetap keadilan. Saudara-saudara yang terkasih, satu orang lelaki disakiti, ikut dong perempuan itu menyalahkan orang yang menyakiti. Jadi jangan hanya ketika perempuan disakiti langsung berbicara masalah gender, kesetaraan. Oh enggak bisa dong, semena-mena sama perempuan. Biar itu perempuan itu enggak saya kenal. Enggak bisa, enggak bisa. Sekalipun hanya kata perempuan itu. Tetapi ketika perempuan itu menjadi pelaku ketidakadilan kepada seorang lelaki, kenapa kita diam? Pernahkah bersuara seorang perempuan kata, oh nggak bisa, kita harus tuntut ini ke pengadilan. Kenapa seorang perempuan bisa menyakiti seorang lelaki? Tidak, nggak zamannya dan tidak mungkin dan tidak. Oh nggak apa-apa itu biasa itu, hanya itu. Sehingga keadilan itu juga kita pilah, keadilan itu juga kita sesuaikan dengan situasinya, keadilan itu juga selalu kita pilih-pilih. Saudara-saudara yang terkasih, keadilan yang sangat ditekankan sekarang hanya disuarakan oleh kaum-kaum lemah atau kaum-kaum terhina. Orang-orang yang tidak dapat bantuan dari pemerintah adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang kecil. Ketika tidak dapat itu, mereka demonstrasi. Pernah enggak orang-orang kaya di negara kita ini demonstrasi karena dilihat tetangganya tidak mendapat bantuan dari pemerintah? Tidak. Kalau tidak mengenali, kalau tidak kenal kita menjadi korban ketidakadilan, kita diam. Oleh karena itu, mari kita secara jujur dalam hidup kita. Nabi Hesekiel dipanggil oleh Allah yang tidak berhubungan dengan dia, yang tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi dia merasakan keadilan itu adalah milik Allah, keadilan itu adalah punya Allah, keadilan itu adalah dari Allah, sehingga korban ketidakadilan perlu diselamatkan dia, sekalipun tidak termasuk dia korban atau pelaku. Nabi Hesekiel berani mengungkapkan dengan tegas bahwa keadilan itu harus dijunjung di dalam, khususnya di dalam bait Allah. Saudara-saudara yang terkasih, tentunya apa yang harus kita ambil dari firman Tuhan? Suara Nabi Hesekiel untuk saat ini menyuarakan masalah keadilan. Tapi mari kita uji, mari kita tes dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan-jangan kita membaca Yeskiel ini, tetapi kita adalah pelaku. Kita adalah korban-korban ketidakadilan. Maka sudah saatnya kita berdiri. Kita sudah saatnya untuk bersuara. Supaya keadilan itu ditegakkan. Dimanapun kita berada, biarlah keadilan itu ditegakkan. Tanpa kita merasakan apa makna dalam kehidupan kita. Tetapi ketika keadilan itu sudah ada dalam kehidupan kita, pasti mendatangkan sukacita. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita menjadi pelaku ketidakadilan, maka firman Tuhan menyapa kita, ingatlah keadilan itu milik Allah. Keadilan itu adalah punya Allah. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai orang Kristen yang dipilih oleh Allah, sebagai orang Kristen yang sudah ditetapkan oleh Allah menjadi pengikut-pengikutnya, maka kita harus memilih Allah akan cinta, tetap cinta akan keadilan dan
kebenaran. Saudara-saudara yang terkasih, masalah kebenaran juga kita harus lihat bagaimana kebenaran yang sesungguhnya. Banyak hal yang benar-benar di tengah-tengah dunia ini, tetapi kebenaran yang di sana berbeda dengan kebenaran yang di sana. Kita lihat itu setiap pertemuan-pertemuan, lalu ada usul, lalu anggota mengatakan satu persoalan saja datang dari sebelah kanan. Sebenarnya harus begini. Itu dia mengungkapkan kebenaran karena dia berani katakan sebenarnya. Lalu datang yang sebelah kiri. Sebenarnya beginilah. Datang lagi dari tengah. Bukan. Yang sebenarnya harus beginilah. Sehingga bisa kita katakan dalam satu pembahasan kebenaran sudah ada 3. Kan begitu. Oleh karena itu bisa kita katakan berbicara masalah kebenaran itu relatif. Berbicara masalah hanya kebenaran adalah bebas. Banyak kebenaran-kebenaran yang berkembang pada saat ini dan tergantung kepada orangnya. Tetapi firman Tuhan yang harus dikatakan kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Akulah jalan dan kebenaran. Oleh karena itu kita berkata masalah kebenaran tidak bisa terlepas dari Yesus Kristus. Maka kalau kita mengatakan yang sebenarnya menurut siapa yang sebenarnya. Banyak sekarang kebenaran-kebenaran yang sudah beredar di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi harus kita katakan kebenaran itu belum bisa diuji yang sesungguhnya ketika tidak di dalam nama Yesus Kristus. Maka kita harus ingat kebenaran itu hanya ada satu, yaitu Yesus Kristus. Aku adalah jalan dan kebenaran. Oleh karena itu tugas dan tanggung jawab kita hidup orang Kristen harus seturut dengan kehendak Kristus. Ketika kita berjalan sesuai dengan kehendak Kristus, disitulah ada kebenaran. Saudara-saudara yang terkasih, kalau saya katakan masalah satu objek yang kita lihat, kita mungkin berbeda. Kita mungkin berbeda yang mengatakan. Kita mungkin berbeda penglihatan kita. Sama halnya dengan sesuatu masalah yang kita hadapi, berbeda kita menilainya. Salahkah atau benarkah? Bagaimana yang sebenarnya mungkin banyak kita memberikan pendapat. Tetapi dalam firman Tuhan yang katakan bahwa kebenaran itu bukan kebenaran duniawi, bukan kebenaran manusia, bukan kebenaran yang dibuat-buat, bukan kebenaran yang begitu saja, bukan kebenaran oleh karena tradisi, bukan kebenaran yang diajarkan dari dunia, tapi kebenaran yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Maka melakukan yang baik dalam kehidupan kita, sekalipun itu merupakan perlakuan yang baik, tetapi harus kembali kepada dasar dan fungsinya. Dasar dan peranannya adalah karena Yesus Kristus. Siapa bilang ke gereja itu salah? Tidak ada yang bilang, semua mengakui ke gereja itu benar. Nah, persoalannya kita yang datang ke gereja ini sudah benar-benarkah? Belum tentu. Kan begitu? Siapa bilang yang berdoa itu salah? Siapa bilang yang berdoa itu di tempat umum, di tengah-tengah orang yang tidak seiman itu salah? Saya bilang tidak salah. Tetapi orang yang berdoa itu sudah orang benarkah? Belum tentu. Maka kembali dari kebenaran melalui Yesus Kristus. Orang Kristen adalah seturut dengan kehendak Kristus, maka akan nampak dan terwujud dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, yang kedua kita harus melihat bahwa raja-raja dan penguasa di bangsa Israel menguji dan mentes bagaimana persembahan umatnya. Lalu dibuat timbangan-timbangan yang akan dipakai, neraca-neraca yang dipakai untuk persembahan ataupun kurban-kurban. Saudara-saudara, kita coba bayangkan itu. Kita masuk ke gereja ini, saya lihat tadi sudah mulai kewalahan para majelis untuk menunjukkan
tempat. Bagaimana kalau misalnya di pintu majelis itu bertanya, sedia horwa pilihanmu. Ada yang mau masuk misalnya udah terlambat ini, persembahanmu berapa? Ya saya persembahan hanya 20.000. Belakangan lah ya, ini yang 50.000, inilah ke depan dulu. Coba kita bayangkan. Aduh ngirinya. Kehidupan yang demikian terjadi bagi mereka. Kehidupan yang begitu terjadi kepada mereka, kehadiran ke bait Allah dihitung dengan persembahan. Puji Tuhan. Kita sudah hidup di dalam perjanjian baru. Apapun yang kita berikan kepada Allah, ketika kita mengucap syukur dengan pemberian kita itu kepada Allah, sangat-sangat berharga. Puji Tuhan kita sudah hidup di tengah-tengah perjanjian baru. Sehingga apa yang kita berikan kepada Allah, kalau kita berikan seikhlasnya adalah hal yang terbesar bagi Allah. Sebesar apapun yang kita berikan kepada Allah sebagai persembahan, kalau kita dibarengi dengan dasar yang tidak benar, maka itu akan sia-sia. Berikanlah yang terindah buat Tuhan. Persoalannya yang sering terjadi dalam gereja HKBP adalah selalu mengkritik masalah persembahan yang diberikannya. Tetapi tidak berani membicarakan di tengah-tengah gereja. Yang berani membicarakannya hanya di warung kopi. Gak ngerti aku majelis ini. Entah kemana dibuat semua persembahan itu. Masa gereja itu minus? Kan begitu. Saya dengar itu dari kawan saya, saldonya kok minim sekali. Ayo kita hitung. Sekali seminggu udah berapa persembahan semua. Taruhlah 2.000 satu orang. 2.000 kali sekian, 2.000 sekali udah berapa. Pengeluarannya gak dihitung, hanya pendapatannya. Lalu siapa yang bisa mengkritik seperti itu? Yang biasanya kalau kita tanya itu, berapa lah kau setahun ke gereja? Palinganlah waktu baptisan anaknya hanya sekali setahun. Lalu apa yang kita harus katakan? Banyak seperti itu hanya mengkritik tetapi tidak mau memberikan. Sehingga tugas kita melalui firman Allah, berikanlah dengan diam dan ucapan syukur. Allah tidak melihat besar dan kecilnya persembahan kita. Tetapi Allah melihat bagaimana kita memberikannya dalam hati yang ikhlas. Saudara-saudara yang terkasih, maka inilah yang disalahgunakan oleh raja dan penguasa-penguasa di Israel. Mereka melihat persembahan itu besar atau kecilnya, tetapi dalam firman Tuhan diajarkan, berikanlah yang diberikan oleh Tuhan kepadamu. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan tidak meminta apa yang kita miliki, tetapi Tuhan hanya meminta apa yang kita terima dari Tuhan. Tuhan tidak pernah menuntut dengan hasil kerja kita, tetapi Tuhan meminta dengan apa yang sudah kita terima dari Dia. Oleh karena itu, maka penutup dari lagu penutup ibadah kita dikatakan nasa nani lehonme. Enggak tahu saya bahasa Indonesianya. Apa bahasa Indonesianya? Nyanyian untuk terakhir. Cobalah MC-nya mungkin bisa itu. Itu bahasa Bataknya nasanani leon mi gitu. Lupa saya. Bisa itu kita nyanyikan sekali dulu? Bisa? Bisa pemusiknya? Itulah judulnya bahasa Batak, tapi kita nyanyikan bahasa Indonesia dulu. Itu saya pikir sudah luar kepala. Atau bisa multimedianya menunjukkan ada kata-katanya? Bisa. Iya, Tuhan karuniamu, benar. Coba. Coba kita nyanyikan lalu kita resapi apa artinya. Siace mabain.
Iya, tahan dulu multimedia. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku, semua nyawa juga hidupku. Bisa nggak kita rasakan bahwa karunia Tuhan, Tuhan sudah berikan kita apa jiwa, nyawa, hidup. Lalu apa yang mau kita kerjakan? Kita serahkan. Itu yang kalimat yang terakhir. Ku serahkan padamu untuk, nah itu dasarnya. Berarti apa yang kita terima itu kepada Tuhan, dari Tuhan, itu yang kita serahkan kepada Dia. Itulah persembahan. Maka Dia, Tuhan tidak menuntut apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan dalam pekerjaan kita, hasilnya itu baru kita serahkan kepada Dia. Tidak. Tetapi apa yang kita terima melalui kasih karunia Allah, itulah yang kita berikan kepada Tuhan. Sedikit saotik naneleho me huleo matuho. Saudara-saudara yang terkasih, maka ketika saat kita mau memberikan persembahan, kita harus berani katakan, sedikit yang kau berikan itu, ku berikan kepadamu. Saotik doi. Sedikit itu. Kalau kita pertimbangkan dengan apa yang diberikan Tuhan. Tuhan telah memberikan nyawa. Tuhan telah memberikan kehidupan. Coba. Tuhan sudah memberikan napas kehidupan kepada kita. Lalu yang kita berikan itu adalah secuil. Berapa ribu sekarang, berapa ratus ribu sekarang. Hosa, nyawa, satu tabung. Ya kan, kalau kita sakit, oksigen itu berapa di rumah sakit? Itu kita tidak pernah perhitungkan. Tetapi sedikit dan secuil. Kalau bahasa Inggrisnya dikatakan samilting. Samilting itu, sedikit itu, tidak seberapa itu. Dan itulah dasar persembahan. Saudara-saudara yang terkasih, dan Tuhan tidak berikan, enggak seimbang. 1 minggu ini sudah banyak saya kasih samamu, 20% dong. Dah kiai. Allah nggak pernah bilang seperti itu. Tetapi sedikit itu berikanlah dengan hati yang ikhlas. Maka persembahanmu berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga. Lalu kita harus berani katakan bahwa persembahan yang diberikan kepada bait Allah oleh bangsa Israel yang disalahgunakan, yang diukur dengan timbangan. Lalu Nabi Yeskiel mengatakan bahwa persembahan yang diberikan itu adalah tanggung jawab gereja. Oleh karena itulah doa-doa terakhir nanti di kita, ajari kami untuk memakai persembahan ini untuk mengembangkan kerajaan Allah di dunia ini. Tanggung jawab gereja itu. Oleh karena itu gereja yang menyalahgunakan persembahan dan pemberian warga jemaat itu, maka yang menyalahgunakan akan mendapat hukuman dari Allah. Tetapi ketika kita melakukannya sesuai dengan kehendak Allah dan fungsinya, tugasnya, maka mengembangkan kerajaan Allah di dunia ini. Oleh karena itulah, maka setiap habis gereja, para majelis gereja itu berdoa di konsistori, Tuhan ajari kami menghitung persembahan yang sudah diberikan oleh jemaatmu kepada gerejamu itu. Bahwa gereja bertanggung jawab di dalam persembahan. Yang kemudian yang mau kita lihat dalam firman Tuhan. Perlunya orang Kristen itu membina kesatuan di tengah-tengah gereja dan menegakkan keadilan di tengah-tengah gereja. Oleh karena itu dalam hidup bersaudara di tengah-tengah gereja, jangan menyingkirkan orang-orang lemah. Karena di tengah kelemahan dia diangkat oleh Tuhan. Dalam keterpurukan orang-orang, di situ dia akan kuat. Oleh karena itu orang-orang yang terhina, orang-orang yang kecil, justru itulah orang-orang yang menggambarkan kehidupan Yesus. Khotbah sekolah minggu tadi mengatakan begini. Masuklah orang-orang benar ke dalam kerajaan Allah. Lalu murid-muridnya bertanya, kenapa? Lalu Yesus menjawab, ya, ketika aku lapar,
engkau beri aku makan. Ketika aku haus, engkau beri aku minum. Ketika aku dalam penjara, engkau jenguk. Ketika saya dalam rumah sakit, engkau datang. Ketika saya dalam berduka, engkau hibur aku. Datang murid-muridnya bilang, enggak pernah itu. Yesus kan enggak pernah sakit. Yesus kan enggak pernah lapar. Datang Yesus katakan, segala sesuatu yang kamu lakukan kepada anak-anak kecil, orang-orang kecil, yang kau lakukan itu adalah kepadaku. Tentunya saudara-saudara yang terkasih, perlunya memberikan kesatuan, perlunya memberikan perhatian ke dalam kaum lemah. Oleh karena itu, jangan merasa sepele kita dengan orang-orang yang terhina. Karena ketika kita berbuat sesuatu yang tidak pantas, bahwa kita berbuat sesuatu yang tidak pantas juga kepada Bapa di surga. Kasihani kaum yang lemah sama dengan mengasihi Yesus Kristus. Membuat yang terbaik kepada kaum lemah, maka itulah keadilan yang dituntut dalam firman Tuhan. Dengan demikian, kesatuan di tengah-tengah hidup orang yang percaya terkabul. Kesatuan di tengah-tengah hidup orang yang percaya berjalan dengan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Amin.